Keberagaman Indonesia sejak lama telah diakui dunia. Terkenal dengan tempat-tempat wisatanya, adat serta budayanya, keberagaman Indonesia juga sampai menyangkut benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang. Di era modern seperti sekarang ini, di mana peran teknologi sudah berkontribusi dalam segala segi kehidupan, ternyata masih ada orang yang percaya dengan hal-hal berbau mistis, termasuk benda yang dianggap sebagai jimat. Seperti kekuatan-kekuatan yang konon melekat pada benda-benda di berikut ini. Mereka percaya barang-barang ini dipercaya punya khasiat tertentu. Benda apa saja ya? Berikut on the spot merangkumnya dalam jimat-jimat di Indonesia. Beberapa waktu lalu, batu akik sempat menjadi primadona di kalangan masyarakat. Kelangkaannya dan bentuknya membuat harga batu akik bisa sampai menembus puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi semahal apapun batu akik tersebut tidak pernah bisa menyaingi batu merah delima. Mengapa demikian? Ini karena batu merah delima adalah salah satu benda pusaka yang paling banyak dicari. Bukan hanya karena bentuknya, penampilannya ataupun kelangkaannya, tetapi karena batu merah delima dipercaya punya khasiat luar biasa. Batu merah delima dipercaya sebagai benda pusaka yang bisa menyelamatkan pemiliknya dari bahaya apapun alias penolak bala. Jika dilihat dari bentuk dan asalnya, benda ini tidak lebihnya dari rumah siput. Tapi bagi masyarakat Jawa, benda bernama kol buntet ini adalah benda pusaka yang berkhasiat luar biasa. Kol buntet dipercaya punya khasiat yang bisa membuat pemiliknya dinaungi keselamatan dan keberuntungan. Konon, benda pusaka ini bisa membuat pemiliknya jadi kebal. Bagi para pria jomblo, benda ini mungkin bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkan pasangan yang diinginkan. Semar mesem yang memiliki bentuk wayang semar berukuran mini dan terbuat dari perunggu atau besi menjadi primadona bagi kaum pria. Pasalnya, menurut orang-orang, benda pusaka ini memiliki khasiat untuk memikat lawan jenis atau singkatnya menjadi pelet untuk menaklukkan hati lawan jenis. Banyak orang khususnya para pengusaha rela mengeluarkan uang lebih demi mendapatkan pring petuk. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, pring petuk berarti bambu yang bertemu. Benda ini dipercaya sebagai benda pusaka yang berkhasiat luar biasa bagi pemiliknya. Menurut cerita, sang pemilik akan mendapatkan keuntungan yang terus mengalir dalam usahanya. Bagi mereka yang percaya dengan hal-hal gaib, wesi kuning atau berarti besi berwarna kuning merupakan benda pusaka dengan tuah khusus. Tak heran benda ini sampai sekarang sangat sulit didapatkan. Wesi kuning jadi benda yang paling banyak dicari di tanah air. Pasalnya, benda yang berbentuk seperti kepompong dan memiliki jarum di dalamnya ini konon bisa membuat pemiliknya jadi tidak semua orang memiliki kesabaran serta tekad untuk terus berusaha. Beberapa orang kemudian memilih jalan pintas dengan mencari jimat sebagai penglaris usahanya. Dan salah satu jimat paling tersohor untuk urusan ini adalah kulit kerbau landok. Terkesan gampang dicari karena saat membuka usaha ataupun berniaga, seseorang
pasti ingin agar banyak mendapatkan pembeli dan meraih keuntungan. Satu perjuangan. Sayang, tidak semua orang memiliki kesabaran serta tekad untuk terus berusaha. Beberapa orang kemudian memilih jalan pintas dengan mencari jimat sebagai penglaris usahanya. Dan salah satu jimat paling tersohor untuk urusan ini adalah kulit kerbau landoh. Terkesan gampang dicari karena hanyalah kulit dari kerbau, namun jimat penglaris ini sebenarnya sulit ditemukan. Hal ini karena kulit kerbau yang dimaksud bukanlah kulit kerbau biasa, melainkan kerbau berjenis landoh. Konon, kerbau ini merupakan kerbau gaib yang berasal dari dimensi lain, tepatnya dari sebuah desa gaib bernama Desa Landoh. Jimat bernama besi kursani ini dipercaya memiliki fungsi memberi kekebalan. Sebenarnya besi kursani adalah sejenis batu yang memiliki material batu bukan besi. Kabarnya orang yang menggunakan jimat ini akan langsung dianugerahi kekebalan tubuh dan tidak mempan diapa-apakan. Tak hanya itu saja, jimat ini juga diceritakan memiliki keunggulan lain, yaitu memagari penggunanya dari serangan secara mistis, baik itu gangguan jin maupun kiriman santet dan guna-guna. Untuk mendapatkan besi kursani bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan semedi serta ritual-ritual gaib lainnya. Secara fisik, batu lipan ini mirip dengan kebanyakan batu akik lainnya. Hanya terdapat guratan-guratan yang jika dilihat sekilas akan terlihat binatang lipan yang telah membatu. Konon katanya, menurut orang-orang yang percaya, batu ini memang berasal dari lipan yang sedang bertarung sampai mati sehingga akhirnya menjadi batu. Sedangkan untuk khasiatnya, batu ini diceritakan dapat membuat pemakainya kasat mata oleh gunanya selesai inisial on the spot. Akhirnya menjadi batu. Sedangkan untuk khasiatnya, batu ini diceritakan dapat membuat pemakainya kasat mata. Mumi merupakan mayat yang diawetkan karena perlindungan dari dekomposisi dengan cara alami maupun buatan, sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Ini dapat dicapai dengan menaruh tubuh tersebut di tempat yang sangat kering, sangat dingin, ketiadaan oksigen, atau penggunaan bahan kimiawi. Mendengar kata mumi, sebagian orang membayangkan tengkorak manusia yang menakutkan. Namun, buat orang-orang tertentu seperti arkeolog dan ilmuwan, mumi bisa saja menjadi benda yang menarik karena rasa keingintahuan akan informasi tersembunyi dari makhluk hidup yang diawetkan selama bertahun-tahun tersebut. Dan berikut On The Spot akan mengungkap tentang 7 penampakan mumi terseram di dunia. Diawali dengan mumi berserakan di Muzawaka, Mesir. Apa yang membuat mumi dan tulangnya banyak berserakan di sana sempat menjadi misteri. Yang jelas, salah satu tempat di Muzawaka, Mesir ini menjadi salah satu tempat wisata yang menyeramkan sejak ditemukan pada tahun 1972 silam. Di sekitar puncak Gunung Dakhla, Jebel Edmonstone, orang-orang dapat melihat atau bahkan bila memiliki nyali besar, dapat menyentuh mumi yang berserakan di pemakaman terbuka di sana.
Menengok ke sekitar pemakaman, ada lukisan yang terukir cantik di dindingnya. Menurut arkeolog, lukisan tersebut menggambarkan adegan orang sedang menyembah dewa Petorisis dan Sanosiris. Pemakaman kuno Muzawarka ini dihuni oleh banyak makam dan mumi, serta tulang belulang yang bergeletakan di mana-mana tanpa diketahui identitasnya. Bahkan banyak orang yang pernah berkunjung ke sana berkisah, mereka kerap dihantui oleh wajah-wajah mumi yang menyeramkan tersebut usai berwisata horor di Muzawarka. Selanjutnya adalah mumi Lindeman di British Museum, Inggris. Jasad berjenis kelamin pria tersebut ditemukan di wilayah rawa di Landau Moss, bagian barat Inggris pada 1984. Jasadnya ditemukan oleh para pekerja yang sedang membabat lahan gambut, yang kemudian dibawa ke The British Museum untuk diteliti. Mumi ini diyakini meninggal di usia 25 tahun, antara tahun kedua sebelum Masehi, atau kini umurnya telah mencapai 2000 tahun. Kuku, tulang, dan bagian tengkoraknya masih terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar menyebutnya sebagai mumi yang diberi nama Lindeman. Penampakan mumi dengan tubuh yang cukup mengenaskan ini menjadi hal yang menyeramkan bagi para pengunjung museum. Dari tubuhnya yang terlihat, sebelum meninggal, orang ini seperti dipukul dengan kapak di kepalanya. Semua bekas pembunuhan itu masih bisa dilihat dengan jelas pada Lindeman. Berikutnya adalah mumi Putri Ukok di Siberia. Hingga kini pegunungan Altai adalah tempat yang misterius. Dan salah satu penemuan arkeologi terkenal adalah mumi Siberia Maiden S atau yang lebih dikenal sebagai Putri Ukok. Mumi ini disimpan di sebuah institut di Novosibirsk sejak penemuannya. Wanita berusia 2500 tahun lalu ini juga terkenal karena tatonya yang menakjubkan yang dikatakan paling rumit. Para ilmuwan percaya bahwa apa yang mereka telah peroleh dari sisa-sisa kerangka ini adalah pengetahuan sejarah yang tak ternilai. Kini mumi tersebut telah dikembalikan ke Altai, meskipun masih ada penelitian lebih lanjut di museum yang masih terus dipelajari. Rupanya pengembalian jasad mumi menyeramkan ini didasari momok kutukan masih membayang-bayangi mumi tersebut. Bahkan di antara tim yang ikut saat penemuan mumi ini telah mengalami mimpi buruk dan mengalami kecelakaan helikopter. Berlanjut ke penampakan mumi terseram lainnya, yaitu mumi gadis Ede di Belanda. Mumi dengan kisah dan penampakan yang membuat bulu kuduk berdiri ini berada di desa Ede, Assen, Belanda. Kali ini mumi yang masih bisa dilihat di salah satu museum antik di Belanda itu merupakan tubuh seorang gadis. Mumi gadis Ede ini pertama kali ditemukan pada 1897. Ia diduga meninggal pada abad pertama. Gadis Ede ini meninggal ketika menggunakan jubah wol. Yang mengenaskan dari mumi ini adalah di lehernya terikat tali yang melilit sebanyak 3 kali. Selanjutnya mumi terseram di dunia ialah mumi Nazca di Chowchila, Peru. Chowchila merupakan tempat pemakaman orang-orang suci yang sudah ada sejak 600 hingga 700 tahun Masehi. Mumi Nazca ditemukan oleh arkeolog pada tahun 1920. Beberapa mumi pada pemakaman ini masih terlihat utuh badannya, bahkan rambut hingga kulitnya masih terlihat rapi. Suku Nazca memiliki budaya yang mengerikan, yakni budaya pemakaman terpisah. Ini ditandai dengan banyak ditemukannya tengkorak kepala yang terpisah dari badannya. Selain itu juga masyarakat setempat mengalami fenomena cahaya terang dan objek bergerak yang terlihat pada kompleks pemakaman tersebut. Oleh karena itu, kesan menyeramkan pada pemakaman ini tetap melekat.
Penampakan mumi terseram di dunia berikutnya adalah Christian Friedrich van Kalbatz di Jerman. Aura misteri seputar mumi yang tampak menakutkan ini merupakan milik seorang satria Jerman bernama Christian Friedrich van Kalbatz. Menurut legenda, Kalbatz berkeinginan untuk mempersunting pengantin baru dan gadis di daerahnya. Hingga suatu hari seorang istri penggembala menolak untuk dinikahinya. Van Kalbatz kemudian membunuh sang penggembala, sehingga janda gembala kebingungan dan membawa kasusnya ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan. Setelah di pengadilan, Van Kalbatz bersumpah bila ia tidak bersalah dan meminta dibebaskan. Ia mengucap sumpah, bila ia bersalah maka tubuhnya tak akan membusuk setelah ia mati. Namun takdir berkata lain. Akhirnya kesalahan satria itu terbukti dengan tubuhnya yang tidak membusuk meski setelah lama kematiannya. Dan dengan perkataan sumpahnya yang menakutkan itu, menambah kengerian akan jasad sang mumi. Dan penampakan mumi terseram di dunia yang terakhir adalah mumi Graubalemand di Moskart Museum di Denmark. Pada pertengahan abad ke-20, beberapa mayat yang terawetkan ditemukan di sebuah rawa gambut Denmark. Salah satu di antaranya adalah mumi yang disebut Graubalemand yang menjadi mumi yang paling menarik. Wajahnya masih bisa menunjukkan ekspresi kengerian dengan rambut merah mencolok serta fitur wajah yang sempurna. Mumi ini juga menjadi salah satu mumi yang terlihat menyeramkan. Diperkirakan bahwa mumi ini berasal dari 2000 tahun silam. Dari penemuan tubuhnya juga diperkirakan bahwa konon Graubalemand dibunuh dalam ritual pengorbanan sebagai korban. Meski tubuhnya utuh dari ujung kaki hingga ujung rambut, namun leher mumi ini terlihat terbelah karena pernah menjadi pengorbanan. Pemirsa, itulah ketujuh penampakan mumi terseram di dunia versi On The Spot.